Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 13 Visi Guru Penggerak. Bersama saya Agustina Sariwahyuni, SPD MPD, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Kamila Harahap dan pengajar praktik Ibu Seli Utami. Untuk mempelajari visi guru penggerak, kita menggunakan pendekatan atau paradigma inquiry apresiatif atau yang lebih sering kita singkat dengan IA. Pendekatan inquiry apresiatif atau IA adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Pendekatan ini menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari kiat bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan IA, kita menggunakan manajemen perubahan BAKJA. BAKJA merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama atau define. A. Ambil pelajaran atau discover. G. Gali mimpi atau dream. J. Jabarkan rencana atau design. Dan A. Atur eksekusi atau deliver. Kita masuk ke tahapan pertama dari BAKJA. B. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, tahapan BAKJA yang kedua, A. Ambil pelajaran. Bagaimana memandu pengalaman positif dari tiap individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tahap ketiga dari BAKJA, G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Tahap keempat BAKJA, J. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tahap kelima dari BAKJA yang merupakan tahap terakhir yaitu A. Atur eksekusi, mewujudkan transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi saya sebagai guru penggerak adalah menjadi bagian positif dalam mempersiapkan masa depan murid guna mengembangkan dan meningkatkan kodrat sesuai potensi yang dimilikinya untuk kehidupan yang lebih baik dalam profesinya masing-masing serta bermanfaat positif bagi orang banyak, bangsa, dan negara. Prakarsa perubahan yang diturunkan dari visi saya adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Dalam tahap pertama dari BAKJA, B. Buat pertanyaan utama, yang menjadi pertanyaan utama saya adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Adapun daftar tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah serta rekan sejawat.
mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Mencari tahu karakter tiap murid melalui asesmen diagnostik awal siswa. Tahap kedua dari Bagja, A. Ambil pelajaran. Ini merupakan pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, aset, potensi, peluang melalui kegiatan penyelidikan. Adapun pertanyaan lanjutan saya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Pertanyaan selanjutnya, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari referensi tentang sosok guru yang ahli dalam bidang teknologi dan mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Tahap ketiga dari Bagja adalah G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid. 2. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching atau MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan sosok guru atau orang yang kompeten dengan hal tersebut. Tahap keempat Bagja, J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, menyusun LKS atau LKPD, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat, sesuai karakteristik murid dan materi pelajaran. Ketiga, pemberian reward pada murid yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Tahap kelima Bagja yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Sebuah pantun dari saya, muda-mudi menulis surat cinta tanpa bersyarat.
demonstrasi kontekstual saya perbuat, semoga dimaknai sepanjang hayat. Salam dan bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Agustina Sariwahyuni, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.